Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang black box testing. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu black box testing dan ada juga yang belum tahu tentang black box testing. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama yaitu ada definisi black box testing. Black box testing juga disebut dengan pengujian perilaku. Secara umum, black box testing merupakan penguji yang dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan pada hasil eksekusi melalui beberapa data uji dan memeriksa fungsional yang terdapat pada perangkat lunak. Jadi, dapat kita analogikan seperti halnya kita melihat ke dalam kotak hitam, sehingga kita hanya bisa melihat tampilan luarnya saja tanpa kita tahu apa yang ada di dalam kotak hitam tersebut. Black box testing dilakukan oleh pengguna perangkat lunak yang hanya memperhatikan input dan outputnya saja. Menurut Rausa dan Salahuddin, black box testing yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode programnya. Selanjutnya itu ada kategori kesalahan pada pengujian black box testing. Pengujian black box akan dilakukan dengan cara relatif bertentangan dengan kebutuhan yang ada dan memastikan sistem dapat menangani semua masukan yang tidak sesuai. Oleh karena itu, pengguna hanya bisa memasukkan data yang benar ke dalam sistem. Pengujian ini berusaha menemukan kesalahan, misal seperti yang pertama yaitu fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang pada perangkat lunak. Yang kedua yaitu kesalahan dalam interface perangkat lunak. Yang ketiga itu ada kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal perangkat lunak. Yang keempat itu ada kesalahan dalam kinerja perangkat lunak. Dan yang kelima yaitu inisialisasi dan kesalahan terminisasi perangkat lunak. Kemudian ada tipe black box testing. Yang pertama yaitu ada function testing. Function testing itu sendiri merupakan suatu proses pengujian terhadap fungsi atau fitur spesifik dari sebuah software. Contohnya, untuk mengecek apakah pengguna software mampu melakukan login dengan benar menggunakan password, email, dan username-nya masing-masing. Yang kedua yaitu ada non-function testing. Non-function testing ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang telah dirancang dapat dioperasikan dengan baik pada perangkat dan ukuran layar serta sistem yang berbeda. Yang ketiga yaitu ada regression testing. Regression testing ini digunakan pada pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi kemunduran pada saat versi software di-upgrade. Regression testing melakukan pengecekan dalam aspek fungsional maupun non-fungsional. Dari aspek fungsional, yaitu terdapat fitur yang tidak bisa bekerja dengan baik dalam versi terbaru. Sedangkan pada aspek non-fungsional, yaitu performa yang melambat di versi software terbaru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafeja. Yang selanjutnya ada teknik dalam black box testing. Teknik yang pertama, cause effect graph atau pengujian berbasis grafik. Mengecek grafik pada perangkat lunak. Grafik dapat berupa tampilan atau objek-objek yang nantinya dapat dilihat di perangkat lunak tersebut. Perangkat lunak tersebut biasa disebut dengan user interface. Jadi user interface tersebut yang akan diuji. Langkah-langkah pengujian berbasis graph. Yang pertama, memahami objek-objek yang dimodelkan dalam perangkat lunak dan penghubung yang menghubungkan objek-objek tersebut. Yang kedua, menentukan serangkaian pengujian yang memastikan bahwa semua objek memiliki hubungan satu sama lain seperti yang diharapkan. Teknik yang kedua ada equivalence partitioning atau partisi kesetaraan. Pengujian black box yang membagi daerah input program ke dalam kelas-kelas data dari test case yang diturunkan. Jadi nanti akan dibagi daerah-daerah input program, kemudian akan dites satu persatu input program yang ada.
Yang kedua, sebuah kelas kesetaraan mempresentasikan keadaan valid atau tidak valid dari kondisi input. Misalkan ketika kita melakukan login dan kita hanya mengisikan username saja dan mengosongkan password, maka sistem akan memberikan reaksi seperti muncul pemberitahuan bahwa jika password kosong. Jika sistem memunculkan reaksi, maka sistem dikatakan valid, dan jika sistem tidak menampilkan reaksi, maka tidak valid. Selanjutnya, ada contoh pengujian equivalent positioning atau patrisi kesetaraan dengan contoh kasus ketentuan diskon 20% untuk pembelian barang sejenis sebanyak 2 dan diskon 30% untuk pembelian barang sejenis sebanyak 3 atau lebih. Test case pertama, user mengisi jumlah barang sama dengan 0. Hasil yang diharapkan adalah sistem tidak memproses transaksi dan menampilkan umpan balik. Hasil yang diperoleh, sistem menampilkan pesan bahwa jumlah pembelian harus diisi. Dan dengan keterangan, test case yang pertama adalah berhasil. Test case kedua, user mengisi jumlah barang sama dengan 1. Hasil yang diharapkan, sistem akan menghitung diskon dan subtotal. Hasil yang diperoleh, sistem menghitung diskon sebesar 0 karena jumlah barang hanya ada 1 dan menghitung subtotal. Dengan keterangan test case kedua berhasil. Test case ketiga, user mengisi jumlah barang sama dengan 2. Hasil yang diharapkan adalah sistem akan menghitung diskon serta subtotal. Hasil yang diperoleh, sistem menghitung diskon sebesar 20% karena jumlah barang sebanyak 2 dan menghitung subtotal. Dengan keterangan nomor test case ketiga berhasil. Test case keempat, user mengisi jumlah barang sebanyak 3. Hasil yang diharapkan adalah sistem akan menghitung diskon dan subtotal. Hasil yang diperoleh, sistem menghitung diskon sebesar 30% karena jumlah barang sebanyak 3 dan menghitung subtotal. Dengan keterangan test case keempat adalah berhasil. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Intan Aprilia Rahman. Baik, teknik selanjutnya yaitu boundary value analysis atau analisis nilai batas. Merupakan sebuah teknik perancangan test case yang melengkapi partisi kesetaraan dengan fokus pada kondisi input dan juga akan menghasilkan sebuah output. Atau mengecek input atau output sesuai atau tidaknya. BVA ini mengizinkan untuk menyeleksi kasus uji yang menguji batasan nilai input. Mengecek berapa kesalahannya. Kemudian BVA ini merupakan komplement dari equivalence partition, lebih memilih pada elemen-elemen di dalam kelas equivalent pada bagian sisi batas dari kelas. Sebagai contoh yaitu dalam pengujian BVA, jika sistem menampilkan jumlah stok barang adalah N, berarti N itu akan lebih dari 1. Maka dengan kondisi yang pertama yaitu user mengisi stok sama dengan 0. Hasil yang diharapkan, sistem tidak memproses transaksi dan menampilkan umpan balik. Hasil yang diperoleh, sistem menampilkan pesan bahwa jumlah pembelian harus diisi dengan keterangan berhasil. Sebagai contoh dalam pembelian sebuah barang, user akan menginputkan pembelian barang tersebut 0, maka sistem tidak akan memprosesnya karena tidak ada stok barang yang harus keluar, sehingga akan menampilkan sebuah pesan bahwa jumlah pembelian harus diisi. Dengan kondisi yang kedua yaitu user mengisi stok sama dengan 1 sampai N. Hasil yang diharapkan, sistem akan memproses transaksi dan mengurangi jumlah stok. Hasil yang diperoleh yaitu sistem menghitung subtotal dan mengurangi jumlah stok dengan keterangan berhasil. Sebagai contoh yaitu N-nya yaitu 10. Maka user akan menginputkan 2 atau 2. Sehingga sistem akan memproses transaksinya dan mengurangi jumlah stok awal. Dari jumlah stok 10, maka dikurangi 2, maka stoknya menjadi 8. Kondisi yang ketiga yaitu user mengisi stok lebih dari N.
Hasil yang diharapkan, sistem tidak memproses transaksi dan memberikan umpan balik. Hasil yang diperoleh, sistem menampilkan pesan bahwa pembelian melebihi stok dengan keterangan berhasil. Sebagai contoh, N yang tadinya dimisalkan 10, namun user menginputkan barang 12, maka sistemnya akan menolak dikarenakan pembelian melebihi stoknya. Selanjutnya, teknik orthogonal array testing atau pengujian larik ortogonal. Pengujian ini dapat diterapkan untuk masalah-masalah di mana input domain relatif kecil, tapi terlalu besar untuk mengakomodasikan pengujian yang lengkap. Pengujian ini bermanfaat dalam menemukan kesalahan yang terkait dengan logika yang salah dalam komponen perangkat lunak. Pengujian ini adalah pengecekan atau pengujian terhadap larik atau logika yang salah dalam komponen perangkat lunak. Selanjutnya yaitu kelebihan dari black box testing. Yang pertama, ada spesifikasi dalam program dapat ditentukan di awal. Yang kedua, dapat digunakan untuk menilai konsistensi pada program. Yang ketiga, ada testing dilakukan berdasarkan spesifikasi. Yang keempat, tidak perlu melihat kode pada program secara detail. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya yaitu Karisma Titania Putri. Selanjutnya yaitu kekurangan black box testing. Yang pertama, uji kasus sulit didesain tanpa spesifikasi yang jelas. Yang kedua, kemungkinan memiliki pengulangan tes yang sudah dilakukan oleh programmer. Yang ketiga, beberapa bagian back-end tidak diuji sama sekali. Dan yang terakhir, cakupan terbatas karena hanya sebagian kecil dari skenario pengujian yang dilakukan. Alur pengujian. Pada pengujian ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan awal mulai. Setelah memulai sebuah pengujian atau testing pada aplikasi. Yang kedua yaitu percobaan masukkan data pada sistem. Yang ketiga, mengevaluasi pada hasil outputnya. Yang keempat, mengidentifikasi masalah atau proses penentuan kekurangan dari suatu aplikasi. Yang keempat, dokumentasi hasil uji dan terakhir selesai. Contoh pengujian black box testing. Pengujian login pada sistem aplikasi Posyandu. Yang pertama yaitu dengan skenario pengujian mengosongkan semua isian data login lalu langsung mengklik tombol login. Task case-nya username-nya kosong, password-nya kosong. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan harap masukkan username dan password. Sekarang kita uji. Dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Maka hasil pengujian yang pertama dinyatakan berhasil. Yang kedua yaitu hanya mengisi username dan mengosongkan password lalu langsung mengklik tombol login. Dengan task case-nya username Posyandu 1 dan passwordnya kosong. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan harap masukkan password. Dan hasil output dari pengujian yang kedua yaitu sesuai dengan yang diharapkan. Maka dinyatakan pengujian kedua berhasil. Yang ketiga, hanya mengisi password dan mengosongkan username, lalu mengklik tombol login dengan username kosong dan password hadir 1.
Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan harap masukkan username. Nah, hasilnya muncul notifikasi harap masukkan username, di mana pengujian yang ketiga dinyatakan berhasil. Pengujian yang keempat yaitu dengan skenario pengujian menginputkan dengan kondisi username salah dan password benar. Lalu langsung mengklik tombol login. Test case-nya username admin, passwordnya kader 1. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menolak akses login dan menampilkan username atau password yang salah. Hasil dari output pengujian keempat yaitu muncul notifikasi username atau password salah. Maka pengujian yang keempat dinyatakan berhasil. Pengujian yang kelima, dengan skenario pengujian menginputkan dengan kondisi username benar dan password salah. Lalu langsung mengklik tombol login dengan username posyandu 1 dan password admin. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menolak akses login dan menampilkan username atau password salah. Hasil dari output pengujian kelima yaitu muncul notifikasi username atau password salah, sehingga hasil pengujian kelima dinyatakan berhasil. Yang terakhir yaitu menginputkan data login yang benar lalu mengklik tombol login, username password 1 dan password kader 1. Hasil yang diharapkan yaitu sistem menerima akses login dan kemudian langsung menampilkan atau dashboard. Nah, hasil dari pengujian yang terakhir yaitu muncul tampilan dashboard seperti berikut. Maka pengujian yang kelima dinyatakan berhasil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.